Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya pada hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu dan Saudara-saudari dalam keadaan sukacita dan berlimpah dalam berkat Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan sepanjang malam. Terima kasih Bapa untuk nafas kehidupan. Terima kasih Bapa untuk kesehatan dan kesempatan hidup hari ini. Bapa yang baik, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami dapat mengerti maksud dan kehendak Bapa dalam renungan pagi hari ini. Berikan juga kami kemampuan Bapa untuk bisa menghidupi firman. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang kedua ayat 14 berkata demikian. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan pagi hari ini, winner, kemenangan. Kemenangan orang percaya adalah sebuah konsep penting dalam kehidupan orang percaya. Kita dipanggil untuk hidup dalam kemenangan melalui Yesus Kristus yang telah mengalahkan dosa dan maut. Sebagai umat Kristen, kita harus memahami bahwa kemenangan tidak tergantung pada keadaan atau situasi kita, tetapi tergantung pada iman kita pada Yesus Kristus. Ketika kita mempercayakan hidup kita pada Kristus yang mengikuti ajarannya, kita akan mendapatkan kemenangan dalamnya. Yohanes 16 ayat 33 mengatakan, "Di dalam dunia ini kamu akan mendapatkan kesesakan, tetapi bersukacitalah, aku telah mengalahkan dunia ini." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menegaskan bahwa Yesus telah mengalahkan dunia dan kita sebagai pengikutnya juga dapat meraih kemenangan dalam hidup kita. Kemenangan dalam Kristen atau kemenangan dalam orang percaya tidak berarti kita tidak akan mengalami kesulitan atau ujian dalam hidup kita. Sebaliknya, kita akan menghadapi ujian dan tantangan, tetapi kita akan mampu mengatasinya dengan kekuatan dan bantuan dari Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 mengatakan, "Tetapi syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam kemenangan dalam semua aspek kehidupan kita, termasuk dalam pekerjaan, dalam hubungan, dan pelayanan kita. Kita perlu mengandalkan kekuatan dan hikmat dari Yesus untuk meraih kemenangan dalam hidup kita. Di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14 mengatakan, "Tetapi syukur kepada Allah yang selalu membawa kita dalam kemenangan di dalam Kristus, dan melalui kita menyebarkan bau pengenalan akan Dia di tempat manapun." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita akan menghadapi banyak tantangan dan godaan dari si iblis. Tetapi kita dapat mengatasi semuanya itu dengan kekuatan dari Yesus Kristus. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 dan 11 mengatakan, "Akhirnya berpeganglah pada Tuhan dan pada kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat setan." Dalam ayat ini, kita dipanggil untuk memakai perlengkapan perang Allah, termasuk sabuk kebenaran, baju besi kebenaran, sepatu Injil damai sejahtera, perisai iman, helm keselamatan, dan pedang roh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
di dalam ayat yang kita baca ini menyoroti beberapa poin penting tentang kemenangan di dalam Kristus dan implikasinya bagi kita sebagai orang percaya. Yang pertama, kemenangan dalam Kristus. Paulus menyatakan rasa syukur kepada Allah yang selalu mereka dalam jalan kemenangan. Ya. Dikatakan bahwa kemenangan dalam Kristus, Paulus menyatakan rasa syukurnya kepada Allah yang selalu membawa mereka dalam jalan kemenangan melalui Kristus. Nah, di sini menunjukkan bahwa kemenangan yang sejati dan abadi adalah hasil dari hubungan dengan Yesus. Kemenangan ini bukan berdasarkan kekuatan atau usaha manusia, melainkan karena pernyataan yang kuasa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi, yang kedua, jalan kemenangan. Istilah jalan kemenangan dapat diartikan sebagai perjalanan hidup yang dipenuhi dengan keberhasilan rohani dan moral. Paulus menggambarkan hidup orang percaya sebagai perjalanan yang dipimpin oleh Kristus, di mana setiap langkah mereka diatur dalam rencana kemenangan ilahi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah penyebaran keharuman akan pengenalan akan Kristus. Paulus menggunakan metafora keharuman untuk menggambarkan pengaruh orang percaya di dunia. Dengan hidup dalam kemenangan Kristus, orang percaya menyebarkan keharuman, pengenalan akan Kristus dimanapun mereka berada. Keharuman ini melambangkan kesaksian hidup yang menarik orang lain kepada pengenalan akan Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang keempat, pelantaraan orang percaya. Pelantaraan orang percaya, melalui orang percaya Allah menyebarkan pengenalan akan Kristus. Ini menekankan peran orang percaya sebagai saksi yang hidup, yang melalui kehidupan dan tindakan mereka memperkenalkan Kristus kepada dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, implikasi bagi kita sebagai kehidupan orang percaya, yang pertama, mengakui sumber kemenangan. Orang percaya harus selalu mengakui bahwa kemenangan mereka berasal dari Kristus. Nah, ini mengajarkan kerendahan hati dan kebergantungan pada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, aplikasi yang kedua, yaitu menjalani hidup dalam kemenangan. Menghidupi prinsip-prinsip Kristiani dan mengikuti ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari adalah cara untuk berjalan dalam kemenangan. Dan ini mencakup hidup dalam kebenaran, dalam kasih dan keadilan. Aplikasi yang ketiga menjadi kesaksian hidup. Orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus melalui kehidupan mereka. Tindakan, perkataan, dan sikap mereka harus mencerminkan Kristus, sehingga orang lain dapat melihat dan merasakan pengaruh positif dari iman mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, aplikasi yang ketiga, menyebarkan pengenalan akan Kristus. Tugas orang percaya adalah menyebarkan pengenalan akan Kristus melalui penginjilan dan kesaksian hidup. Ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti percakapan, pelayanan, dan tindakan kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan memahami dan menghidupi pesan dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14 ini, orang percaya dapat merasakan dan membagikan kemenangan yang diberikan oleh Kristus, serta menjadi alat yang efektif dalam penyebaran pengenalan akan Dia di dalam dunia ini. Kesimpulan bagi kita pada pagi hari ini, kesimpulannya, kemenangan di dalam orang percaya adalah sebuah konsep penting dalam kehidupan orang percaya. Kita dipanggil untuk hidup dalam kemenangan melalui iman kita pada Yesus Kristus. Dengan memakai perlengkapan perang Allah, kita dapat mengatasi setiap tantangan dan godaan dalam hidup kita dengan kekuatan Kristus dan meraih kemenangan dalam semua aspek. Dapat memberikan inspirasi bagi kita, ya,
supaya kita terus memperluas kerajaan Allah di dalam dunia ini. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita dengan berlimpah-limpah atas usaha dan pekerjaan kita dan memberikan kesehatan yang baik bagi kita semua. Haleluya. Amin.